Selamat pagi, baiklah di sini saya Livia Bawole, mahasiswa Prodi S1 Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai material terkuat dan teringan di dunia, yaitu aerogel. Kita masuk pada pengertian aerogel. Aerogel merupakan bahan ultralight berpori sintetik yang berasal dari gel yang komponen cairan gelnya telah diganti dengan gas. Hasilnya adalah padatan dengan kepadatan sangat rendah dan konduktivitas termal yang rendah. Sol gel adalah metode persiapan yang paling banyak digunakan. Aerogel meleleh pada suhu 1200 derajat dan konduktivitas termalnya hampir nol. Merupakan bahan padat dengan kepadatan terkecil karena mengandung sekitar 99,8% udara. Selanjutnya sifat aerogel. Yang pertama, kepadatan rendah, porositas tinggi 90-99,9% porositas. Kedua, penyerapan suara besar, kecepatan suara rendah, rendaman 50 dB, FL sama dengan 100 m/s. Ketiga, konduktivitas termal rendah, yaitu 0,005 sampai 0,1 W per mK. Yang keempat, transparan atau buram atau kaleng diwarnai, yaitu indeks bias variabel 1,001 hingga 2,1. Yang kelima, tidak ada reaksi dengan lelehan logam hingga 950 derajat Celcius, silika dan beberapa aerogel oksida lainnya. Yang keenam, permukaan internal besar 10 sampai 2000 m/g. Yang ketujuh, permukaan dapat difungsikan hidrofobik oleh residu polimer CH3 di posisi CVD pada lapisan magnet. Dan yang kedelapan, terakhir, fungsionalisasi badan gel partikel, misalnya pewarna, ferroelektrik, penempelan, jaringan aerogel hibrid, penembus penetrasi. Kita masuk pada tahap pembuatan aerogel. Di sini ada 4 langkah untuk membuat aerogel. Yang pertama, langkah 1, pembentukan larutan stabil yang berbeda dari alkoksida atau prekursor logam terlarut atau biasa disebut SOL. Langkah kedua, gelasi yang dihasilkan dari pembentukan jaringan penghubung oksida atau alkohol gel dengan reaksi polikondensasi atau poliesterifikasi yang menghasilkan peningkatan viskositas larutan secara dramatis. Tahap ketiga yaitu penuaan gel, sineresis. Selama reaksi polikondensasi berlanjut hingga gel berubah menjadi massa padat, disertai dengan kontraksi jaringan gel dan pengeluaran pelarut dari pori-pori gel. Pematangan Oswald, fenomena di mana partikel yang lebih kecil dikonsumsi oleh partikel yang lebih besar selama proses pertumbuhan, dan transformasi fase dapat terjadi secara bersamaan dengan sineresis. Proses penuaan gel sangat penting untuk pencegahan retakan pada gel yang telah dicor. Langkah keempat, pembentukan gel menjadi bentuk atau bentuk yang diinginkan dilanjutkan dengan pengeringan. Dalam langkah ini, pelarut dihilangkan. Cara pembuangan fasa cair dari gel basah menentukan apakah bahan yang dikeringkan adalah aerogel berpori tinggi atau serogel yang lebih padat. Serogel dibentuk oleh penguapan pelarut dari gel basah, mengakibatkan runtuhnya struktur gel basah. Jika jaringan sesuai, gel berubah bentuk karena gaya kapiler yang dihasilkan oleh cairan. Pengeringan superkritis atau pengeringan dengan tekanan ambien dari gel basah menghasilkan aerogel.
Aerogel sebenarnya adalah bahan mesopori berskala nano dengan kepadatan rendah dan luas permukaan tinggi. Ada 4 jenis aerogel. Yang pertama, yaitu silika aerogel. Yang kedua, aerogel oksida logam. Yang ketiga, aerogel oksida dan karbon aerogel. Dan yang keempat, aerogel hibrida dan komposit aerogel. Karena manfaatnya yang begitu besar, aerogel dapat diaplikasikan pada banyak hal dalam bidang industri, kesehatan, ataupun bidang-bidang lainnya. Contohnya yaitu aerogel sebagai komposit, aerogel sebagai penyerap, aerogel sebagai sensor, aerogel sebagai bahan dengan dielektrik konstanta rendah, aerogel sebagai katalis, aerogel sebagai media penyimpanan, aerogel sebagai template, dan yang terakhir pemanfaatan aerogel sebagai isolator terma, seperti dalam pembuatan blanket dan lain-lain. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.